Qadarullah kami ditakdirkan tahun ini menunaikan ibadah haji. Ada memang yang manasi di antara grup warung gratis berhasil Pak Kamal khususnya. Hei, berangkat dia, Bang. Istrinya nggak diajak. Saya jawab singkat, tugas negara, kayak gitu. Kami khususnya saya pribadi membersamai dengan teman-teman jamaah haji Rumah Sakit Islam Aisyah yang insya Allah jumlahnya kalau rombongan jumlahnya A, B, C, D, E. Oh ya, E, F 6 dibuat rata-rata katakanlah berapa? 244 lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia rahmat serta nikmatnya sehingga alhamdulillah pada hari ini Sabtu 27 April kita bisa berkumpul dalam rangka silaturahmi halal bihalal Perharsia 19 2010. Alhamdulillah, salam dan salawat kita kirimkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pembawa risalah dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Alhamdulillah, adapun acara pada siang hari ini, insya Allah, monggo dok. Tidak apa-apa, ada Pak, ada sih, sudah ada. Pak Sardikan, ya Pak Sardikan. Alhamdulillah dok, kita baru mulai ini, sekalian ditunggu. Jadi alhamdulillah dengan niatan dari Pak Fauzi sebagai Ketua Perharsia 19 berinisiatif untuk mengumpulkan kita, walaupun memang jumlahnya tidak ini, tapi minimal kita bisa berkumpul yang sempat hadir pada siang hari ini dalam rangka menjaga kemakburan ibadah haji kita. Alhamdulillah. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Pak Fauzi, sekaligus mungkin acara pamitannya Pak ya, karena beliau akan berangkat haji sebagai Amirul Hajj ya Pak ya, sebagai pembimbing ibadah tahun ini insya Allah. Yang kedua nanti mohon izin Pak Haji Armando mungkin untuk memberikan tausiah dan doanya sebelum kita memasuki acara pertama. Kepada Pak Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh anggota Perharsia 19, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari momentum kita halal bihalal tahun 1405 Hijriah ini, kita bisa secara ajak nanti ya, tidak mesti rutin berapa bulan, tapi ada keajekan gitu, memanfaatkan juga momentum-momentum entah hari-hari semacam ini, sawalan atau hari besar atau hari apa gitu ya, bisa kita manfaatkan di antara kita itu saling bisa bertemu. Itu pertama, alhamdulillah kita dimaringi bisa istiqomah, bisa saling bertemu. Karena insya Allah dengan bertemu ini padahal 15 tahun yang lalu Pak Irmanu ya, 2010 kita naik haji, sekarang 2024, 14 tahun yang lalu saya melihat Pak Irmanu sama melihat Pak Samsul masih seperti dulu. Ya, Masya Allah, ini apakah ini hikmah dari silaturahmi gitu ya, di antaranya itu yang dikatakan awet muda itu apa ya, ini ya gitu, di antaranya itu mungkin ya. Ini satu.
Iya ya. Lebih-lebih Pak Sardikan ini walaupun sudah purna tugas gitu ya. Ya. Dengan kesibukannya beliau ada bekam, ada gura, ada apa lagi Pak bekam, ada tusuk jarum apa? Tambah gini. Masya Allah kelihatan seperti auranya itu seperti riang terus gitu ya, riang terus gitu. Ya, Pak Koko. Ibu bapak yang berbahagia, yang jelas saya masih lupa ingat tentang kepengurusan P19 ini. SK-nya tidak tanggung-tanggung langsung dari Pak Samsul Islam Pak, Direktur Islam gitu ya, Direktur RSI itu. Di antaranya ketua ditunjuk saya kalau nggak salah, wakil itu Pak Kukus kalau nggak salah. Sekretaris itu Pak Yudi. Bendahara ibu kita almarhum kalau nggak salah. Ya, ibu kita almarhum. Itu lain-lainnya ada bidang-bidang gitu ya. Nanti suatu ketika bisa kita dokumentasikan gitu ya dari arsip-arsip semacam itu untuk mengenang sambil kita mendoakan ya bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului gitu ya. Yang masih seger bugar ini bagaimana bisa terjaga kesehatannya gitu ya. Di antara yang telah mendahului, di antara Pak Kuku alhamdulillah sudah bisa untuk ada pelanjut gitu ya. Dari buku ada pelanjut gitu ya. Dan sebetulnya tidak asing lagi dia keluarga besar Perharsia gitu ya. Beliau juga Perharsia entah angkatan berapa Bud? 18. Loh. Ya iring-iringan. 18. Hah? Betul 18. Loh 18 kalau Pak Imam Superno sama Pak Teddy itu. Oh, beda 1 tahun. Iya. Ya alhamdulillah beda di samping Pak Kuku nun sewu Bu Ani. Pak Kuku kaget loh kok sudah kenal dengan Pak Pauji juga gitu Bu Ani. Sejak zamannya remaja masjid Pak. Bu Ani ini aktif baik di Khotijah maupun di Al-Ikhlas. Di Al-Ikhlas. Lah saya memang senengannya tidur di masjid di mana-mana. Masjid di mana-mana, masjid di daerah Lawang, di Malang itu sudah saya tiduri seluruhnya Pak, gitu. Khotijah, Ayani, Al-Ikhlas gitu ya, gitu. Kalau saya saat itu tahun-tahun 80-an tidur di Masjid Jami' sepi takut Pak. Sepi seperti kuburan. Masjid Jami', Masjid Sabilillah sepi. Sampai saya melobi Masjid Takmir Masjid Sabilillah itu pada sekarang melobi saya pakai untuk kegiatan. Tapi alhamdulillah memang saya setiap di masjid itu doa mudah-mudahan masjid-masjid ini bisa makmur gitu. Saya berhenti di situ aja ceritanya. Ibu Bapak yang berbahagia, yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga tadi disinggung tentang pamit. Alhamdulillah qadarullah kami ditakdirkan tahun ini menunaikan ibadah haji. Ada memang yang manasi di antara grup warung gratis Perhasian Pak Kamal khususnya. Hei berangkat DP, istrinya nggak diajak. Saya jawab singkat tugas negara, kayak gitu. Kami khususnya saya pribadi membersamai dengan teman-teman jamaah haji Rumah Sakit Islam Aisyah yang insya Allah jumlahnya kalau rombongan jumlahnya A, B, C, D, E. Oh ya EF 6 dibuat rata-rata katakanlah berapa? 244 lah. Ya mendekati 250. Karena kurang 6 satu rombongan. Iya. Insya Allah saya ditugaskan dulu kan mindsetnya bahwa KBIA itu harus pasti gambarannya itu ada pembimbing ibadah seorang kiai ya Pak. Ini yang mohon doanya kekuatan spirit, kekuatan mental saya. Mohon Pak ini lihat siapa. Dalam tahun ini maaf bukan ikiai Pak. Bukan kiai tapi ikiai. Ya. Masya Allah. Pak Bakhtiar itu kalau menyebut di forum itu ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rahman Wolo. Ya, saya juga tak berdiri betul ini adalah ikiai gitu ya. Ya gitu. Tidak ada kiai ikiai gitu ya teman. Tapi alhamdulillah kita salut kepada penataan yang terbaru KBIA RSIA khususnya tahun ini ya Ibu Pak. Betul-betul dalam hal pembinaan pramanasik, manasik dan pendalaman Ramadan ini betul-betul harus ada target penguasaan. Ini senjata kami yang ditunjuk seorang ikiai ini tadi. Saya menekankan kepada jamaah, tolong materi-materi yang disampaikan di pramanasik, di manasik,
gitu. Betul-betul Bapak Ibu pahami, kita nanti saat perjalanan, saya yang ditunjuk sebagai pembimbing ibadah tinggal mengingatkan. Ada yang lupa-lupa apa-apa, misalnya lupa hal tayamum, aku sudah dapatkan. Ayo masa lupa. Gimana pertama? Nah, ya, tinggal itu kan gitu. Itu pramanasik itu diberikan masalah dasar-dasar ibadah, ibadahnya. Baru manasiknya betul-betul didesain bagaimana pelaksanaan umroh dan haji itu betul-betul dikuasai keilmuannya, dan kita usahakan memang dalam prakteknya itu nanti bisa rombongan. Tapi kenyataan di lapangan tidak mungkin perombongan. Bisa mempertahankan rombongan hebat. Akhirnya minimal turun per regu. Sampai per regu itu pun akhirnya tidak bisa. Diharapkan individu jamaah bisa melaksanakan secara tidak gugup, tidak takut, tidak khawatir, ya. Motonya kita sampaikan bahwa ayo kita laksanakan dengan aman, nyaman dan menyenangkan. Senang, jangan ada beban. Memang contoh konkret saya saat berhaji 2010 itu pecah dari regu itu pecah. Akhirnya hanya tinggal 3. Entah pengalaman masing-masing nanti gimana, kan ingat tahun 2010 dulu. Jadi insya Allah saya ditunjuk itu untuk perjalanannya awalnya Pak ditunjuk selaku Pak Bintal untuk Amirul Hajj dalam perjalanan, akhirnya diperkuat untuk perjalanannya oleh Pak Muktijani. Jadi Pak Muktijani bersama-sama dengan Dwi Tunggal 2 tapi 1. Dia nanti harus dalam perjalanan beliau yang mengkombandani, ya gitu ya. Ya untuk ibadahnya dipercayakan, ada hal-hal yang perlu kita, ya saya nanti mengutip ceramahnya Pak Manan Idris, itu materi-materinya dari Pak Yasin Suhaimi, ya, ya. Bisa juga nanti dalam Maidul Kasannya dari Pak Irmanu, nah gitu. Insya Allah itu 3 dokternya Dokter Vivi, kalau saya mengambil Fitri ya, namanya Vivi betul. Ada dokter. Terus ini tadi kami sudah pendekatan kepada petugas-petugas haji kloter tingkat Kota Malang. Dari RSI itu ada 3. Mudah-mudahan nanti jatuhnya kepada kloter RSI jatuhnya. Ini mohon doa restunya. Dari RSI ada perawat-perawat yang memang ditugaskan sebagai tim kesehatan kloter. Mudah-mudahan nanti masuk ke kloter RSI. Kloter RSI kloter 22 yang berangkat ke Asrama Haji Sukolilo tanggal 16 Mei. Terus terbang tanggal 17. Langsung gelombang pertama ke Medina, karena pertama ke Medina ya maksimal 10 hari. Kan gitu ya. Setelah 10 hari 2010 kita belum menangi, kalau 2010 belum menangi tentang kereta cepat. Insya Allah nanti kami akan naik kereta cepat, dan mikotnya mungkin di kereta cepat itu yang sejajar dengan Bir Ali. Ya mudah-mudahan suatu ketika ada kesempatan mikot langsung aja nanti ke Bir Ali supaya konvensional ya. Tapi nanti kelihatannya ini mikotnya di kereta cepat yang nanti sama dengan kalau di pesawat kita gelombang 2 jam lam-lam itu ya. Ini Bapak yang berbahagia itu informasi, mohon doa restunya. Sebelum lupa, di samping saya Pak Hari Aprianto, beliau sekalian dengan putrinya 3 berangkat seluruhnya, jadi 5. Pak Edi Bro, kita doakan kepada beliau sakit tapi tidak cerita. Ini tadi ada jadwal pagi manasik haji kota, Pak Hari kok nggak ada. Terus sing ibunya kok nunjuk kepada anaknya, tanya anaknya, tak tanya bandel nang ibu, tanya ibu jadi. Itu baru ada seseorang yang membisiki saya, Pak Hari sakit sejak awal Ramadan. Beliau ini operasi operasi yang tahu tadi siapa ya? Apa mah? Prostat. Ada prostat. Nah ini
kelihatannya mungkin kurang, masih perlu perawatan gitu. Di samping memang beliau juga ada riwayat sakit gitu ya. Kita doakan intinya mudah-mudahan beliau juga berangkat haji, mudah-mudahan sampai hampir setengah bulan ini nanti beliau kondisinya nanti betul-betul fit. Kita doakan mudah-mudahan kondisi beliau membaik dan sehat. Assalamualaikum Rabbul Asil Azim ayasfiak. Ya Allah, sembuhkanlah aku mempunyai keagungan ya Allah gitu ya. Mudah-mudahan beliau Allahumma rabban nas adbizil ba'sa iswi anta safi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqamah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah mengangkat penyakitnya sembuh dan tidak ada komplikasi penyakit yang lainnya. Ini sebelum saya lupa, yang terakhir kita ucapkan terima kasih kehadirannya. Memang rasanya gini, godaannya silaturahmi itu begitu Pak. Gimana yang hadir hanya sedikit, ya gitu ya. Mulai was-was gitu ya. Bismillah, mari komitmen ini kita laksanakan. Hasilnya nanti faida azamta, kata Pak Irmanu loh gitu ya. Ya Pak Irmanu ya, faida azamta fatawakal Allah, kan gitu ya. Kita serahkanlah hasilnya. Yang jelas komitmen ini kita jaga karena berkeinginan halal bihalal sawalan gitu ya. Mari selanjutnya mari kita nanti ya ini ada peluang untuk selanjutnya ini. Satu yang waktu dekat Pak Haji Karyadi ini entah rombongan berapa, regu berapa di luar grup. Istrinya kan sudah sampai di grup saya nggak tahu. Pak Karyadi kok hanya sendiri. Ibu nggak sekalian. Ibu sudah mendahului Pak wafat sampai kita nggak tahu. Nggak tahunya belum juga beliau tidak masuk di grup Pak Karyadi. Entar rombongan berapa yang ingat ini? Pak Haji Karyadi. Ada kok Pak. Ada, tapi ada. Mungkin Pak Anu ingat Pak Anu nanti kita cari nanti Pak Dr. Ajat. Ini tadi dia semangat, langsung saya jabri masing-masing. Saya jabri langsung tanggap, langsung daftar. Kan gitu ya. Setelah daftar dia mendaftarkan adiknya juga gitu. Sampai transfer juga kan. Pak, malam ini tadi tadi malam atau pagi tadi dia memberitahu, maaf Pak nggak bisa hadir, saya mendadak. Saya silaturahmi ke calon nyusul Pak Buku. Itu saya alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan di pertemuannya akan datang saya jawab dalam kurung sudah jadi, misalnya gitu ya. Sudah jadi, nggak calon lagi kayak gitu. Bisa diperkenalkan dengan kami ini dan bisa juga bila perlu nun sewu Pak bisa juga nanti apa syukurannya saya gitu. Saya guyon begitu gitu. Ini mohon salam kepada kita semuanya. Pak Sony juga, Guritno juga berkeinginan hadir, tidak bisa mendadak ke Jakarta dan juga salam. Siapa lagi Pak Nasir yang belum hadir? Ya dulu. Paling akhir tadi dari ngobrol-ngobrol ini tadi kok ada tercetuk tentang hal umroh gitu loh. Ya, umroh ada yang saya kok kepingin Ramadan Pak Gatot. Loh kok ya sama ya, saya juga kok kepingin Ramadan ya, kayak gitu. Terus nggak tahu padahal nggak janjian. Pak Sardikan jejer sebelah sini. Ayo umroh yuk ya gitu. Umroh Ramadan ya apa ya? Loh kok gatuk? Ya, coba ini nanti akan kami teruskan. KBIA RSI itu sudah menjalankan umroh dulu yang sudah ke berapa karena terhalang pandemi tidak menjalankan. Terus kemarin setelah pandemi sudah menjalankan lagi 2 kali ini. Sekarang Mas Dedi sama Dokter Arif siapa? Arif Firmansyah, Arif Alamsyah. Ini berangkat Mas Dedi sama Pak Arif Alamsyah sama Mas Rudi. Pak Rudi nggak berangkat. Rudi perawat. Rusdi Haji Rusdi berangkat berjumlah sekitar 33 orang umroh. Sebelumnya juga memberangkatkan. Insya Allah mudah-mudahan aspirasi dari P19 ini awal paket Ramadan nanti akan kami teruskan gitu, kepada KBIA RSIA gitu ya. Kita bisa berangkat sama-sama. Ya. Saya tadi guyon-guyon selama ini kalau kita ingin umroh khususnya Ramadan itu kok paketnya kayak dipaksa dari travel yo gitu ya. Misalnya dari kita aspirasi dari kita gimana yo. Ya. Misalnya nun sewu dari kita itu misalnya gini. Karena niatnya etikaf kita ini kan 24 jam banyak di masjid ya gitu ya. Ya, ya.
Akhirnya bagaimana? Akhirnya hotel itu kita cukup untuk putra dan putri sebagai ganti tempat pakaian atau apa, misalnya gimana, atau ada masukan berikutnya dari travel kan. Nah misalnya semacam itu aspirasi ini gitu. Terus ini tadi Pak Makbub yang kemarin ketika berangkat Ramadan, Pak kalau paket Ramadan Pak, ini pengalaman kemarin saya gitu, lebih baik konsumsi itu nggak kita anggarkan Pak, konsumsi nggak kita anggarkan, karena full gitu ya di masjid itu, masya Allah terjamin. Gitu, informasinya begitu. Mudah-mudahan ini niatan kita, niat baik kita ini betul-betul diijabah, kita bersama-sama nanti bisa memenuhi panggilan Allah itu. Saya kira itu sementara nanti lain-lain yang kurang nanti bisa sambil nanti kita waktu makan siang ini. Sekali lagi atas partisipasinya kami haturkan terima kasih. Mohon maaf Pak Sardikan menyantumkan silaturahmi itu ada transfer gitu ya. Yang jelas memang P19 ini dibagi dua tugas Bu. Pak Nasir menggawangi nanti kalau P19 ada jadwal warung gratis bersiap. Yang tugasnya P19, mohon Pak Nasir kira-kira kasnya ada berapa? Ya, nanti kami akan mungkin tambah. Lah untuk yang pertemuan semacam ini rutin kami kemarin WA kepada Pak Sardikan, Pak Sardikan untuk pertemuan semacam ini saldo ada berapa Pak Sardikan? Ada 500-an Pak. Oh ya insya Allah untuk membesarkan hati kita bersama. Monggo dikalkulasikan untuk pertemuan ini kira-kira anggota kita ini nanti kontribusinya berapa kalau hadir gitu ya. Ini kami betul-betul terbuka. Nggak tahunya mau berangkat Ibu. Amplop arsip di rumah itu sampai nun saya menemukan amplop yang isinya real. Nun sewu baunya sudah kurang gak enak. Padahal tapi ada catatannya rinci. Saldo setelah syukuran di Medina kemarin itu ini sekian. Waduh sih gak tanggungan ini saya. Tapi saya keluarkan dan saya kurskan tadi saya setorkan ke Pak Nasir mungkin nanti. Ya tidak banyak kan gitu. Ada 34 real tak berapa gitu loh 3. Saya kuruskan realnya 4.400 misalnya gitu, 140 tak bulat atau 150 tak bulatkan lagi lah misalnya gitu 200. Saya mohon maaf gitu ya, mudah-mudahan ya ini nanti menjadi apa itu penyemangat supaya nggak kecil hati Pak Sardikan kalau apa itu kalau ada kegiatan sudah ada kita untuk stok awal gitu ya. Saya kira itu Ibu Bapak yang berbahagia yang bisa kami aturkan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.